Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dalam kajian kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nadhair, karya guru kita Syekh Al-Faqih Al-Usuli Al-Hajj Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkah ilmu kepada kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhi Al-Hajj Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz wa zawjatihi Bunyai Nafisah, wa ila ruhi Syekhi Al-Hajj Ahmad Fahmi Munji wa zawjatihi Bunyai Yohanid, wa ila Gus Umar wa ila ruhi al-Imam Jalaluddin Asyuti, wa ila ruhi Syekhi Abdul Kamal wa zawjati, ila ruhi masyaikhina wa asatidina wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa jami'i dzawil huquqil wajibati alaina lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Para pemirsa yang berbahagia, pada pagi ini kita akan mengkaji kaidah yang pertama, al-istighalu bi ghairil maqsud i'radun 'anil maqsud. Ketika orang itu sibuk pada selain tujuan, maka kesibukan dia kepada selain tujuan itu akan memalingkan dari tujuan. Ini kaidah yang Masya Allah menjadi satu pelajaran yang sangat berharga kepada kita, bahwa di dalam melakukan sesuatu kita harus fokus, harus konsentrasi, harus total. Sukses mewujudkan sesuatu butuh komitmen yang diwujudkan dalam totalitas apa yang kita lakukan sehingga hasilnya maksimal. Ketika kita justru sibuk kepada hal-hal yang tidak menjurus kepada target dan tujuan yang ingin kita capai, maka cita-cita yang kita idam-idamkan hanya tinggal cita-cita. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwa yang namanya cita-cita yang tinggi itu membutuhkan kerja keras, membutuhkan usaha. Kalau orang punya cita-cita tetapi hanya bermimpi tanpa usaha, ya itu namanya pepesan kosong, impian kosong, hanya berandai-andai. Ar-raja ma qaranahu amalun. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang namanya harapan, punya cita-cita yang tinggi, itu sesuatu yang diikuti oleh action, diikuti oleh perbuatan, diikuti oleh tahapan-tahapan proses yang harus dilalui. Kalau tidak, itu hanya sekedar berandai-andai. Kita ingin menjadi penulis misalnya, tapi tidak pernah menulis, tidak pernah menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan, hanya sekedar mengikuti pelatihan-pelatihan jurnalistik, hanya sekedar membaca, tapi tidak pernah menuangkan gagasan kita dalam bentuk tulisan, tidak ada amal, tidak ada kerja konkret, ya itu hanya sekedar berandai-andai, at-ta'anni. Anda ingin menjadi hafizul Quran, hafal Quran, maka ada tahapannya. Setiap hari berapa ayat, berapa lamber yang harus dihafal, bagaimana cara murojaahnya, bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara
melekatkan hafalan dalam memori, maqaranahu amalun, sesuatu yang diikuti dengan bukti nyata, dengan tindakan nyata, dengan amal yang nyata. Wa illa fahuwa at-ta'anni, kalau itu hanya sekedar angan-angan saja tanpa ada usaha yang konkret, itu hanya berandai-andai. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah sosok visioner, punya cita-cita yang tinggi, tetapi beliau terjun langsung ke lapangan, mendakwahkan Islam, menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan, dan beliau selalu mengasah kreativitas, selalu mencari celah, melakukan inovasi, sehingga tembok yang besar di dalam mendakwakan Islam ini bisa tembus, dan akhirnya dengan pertolongan Allah Islam menjulang tinggi ke angkasa, mewarnai dunia dengan nilai-nilai yang rahmatan lil alamin, nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kesejahteraan, nilai-nilai progresivitas, kemajuan. Jadi al-istighal bi ghairil maqsud i'radun 'anil maqsud, sibuk kepada selain tujuan akan memalingkan kepada tujuan. Ini memberikan pelajaran berharga kepada kita supaya kita punya totalitas di dalam melakukan sesuatu. Kita punya mimpi yang besar, tujuan itu mimpi yang besar. Kita punya rencana yang besar, dan kita lakukan step by step, secara bertahap, dengan kegigihan, dengan daya inovasi yang tinggi, dengan kreativitas yang mumpuni, dengan semangat yang membara. Tentu banyak sekali ya gangguan-gangguan yang memalingkan kita dari tujuan. Oleh karena itu tidak banyak orang yang diganjar dengan kesuksesan, karena memang mewujudkan satu impian besar, cita-cita besar, harapan besar, apalagi untuk kemajuan umat dan bangsa, ini membutuhkan riyadhah, membutuhkan tirakat, membutuhkan kemampuan untuk menahan nafsu, untuk mengusir rasa malas, untuk terus bersakit-sakit berproses, sehingga Allah memberikan kita kesuksesan. Oleh karena itu ada satu statement yang menarik, at-tilmizu an-najih wa alladzi la yufakkiru fi hayatihi al-hadirati faqat bal yanzuru daiman ila mustaqbali. Seorang pelajar yang sukses itu yang tidak hanya berpikir hidupnya hari ini, tetapi selalu berpikir masa depannya yang panjang. Dia selalu mengumpulkan berbagai macam pengetahuan, skills, keahlian yang memadai untuk menjemput masa depan dengan penuh optimisme, dengan penuh konfidensi, dengan penuh keyakinan yang kuat. Idil fata hasba tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Orang yang tidak punya keyakinan yang kuat, maka dia tidak bisa mengambil manfaat, dia tidak bisa meraih cita-cita yang tinggi. Oleh karena itu kita harus punya himmatun aliyah, cita-cita yang tinggi. Kita harus punya istihad, mencurahkan segala kemampuan untuk menggapai cita-cita yang tinggi itu. Insya Allah Allah akan memberikan jalan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, insya Allah Allah pasti akan tunjukkan banyak jalan, dan Allah selalu bersama orang-orang yang berbuat baik. Para pemirsa yang berbahagia, tentu pelajaran yang kedua dari kaidah ini adalah setiap tujuan itu banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali tantangan-tantangan, banyak sekali hal-hal yang akan memalingkan kita dari tujuan yang besar, mimpi yang besar, cita-cita yang tinggi. Oleh karena itu kita harus siap menghadapinya, dan kita akan terus berinovasi supaya ada percepatan, akselerasi,
supaya tujuan ini tercapai dengan penuh kematangan, dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan. Bagaimana konteksnya di dalam hukum fikih dari kaidah al-istighal bi ghairil maqsud i'radun 'anil maqsud. Ada satu contoh di sini dicontohkan lau halafa walihadza lau halafa, jika ada orang bersumpah la yaskunu hadhihi dara wa la yuqimu fiha. Ada orang bersumpah dia tidak akan bertempat tinggal di rumah ini, tidak akan bermukim berdomisili di rumah ini. Fataraddada sa'atan, tetapi kemudian dia terus berjalan-jalan, terus bolak-balik walaupun hanya sebentar di rumah itu, hanatha, dia dianggap menerjang sumpahnya. Dia sudah bersumpah tidak akan bertempat tinggal, berdomisili, menetap di rumah itu, tetapi dia malah mondar-mandir meskipun hanya sebentar. Itu hanatha, dia dianggap menerjang sumpah, melanggar sumpah yang dia sampaikan. Wa inistaghala, tapi ketika dia sibuk bijam'i mata'ihi, dengan mengumpulkan perkakas-perkakas rumahnya, apakah itu TV, apakah itu laptop, apakah itu lemari, apakah itu pakaian, apakah itu buku-buku, kitab-kitab, apakah itu sepeda motor, bermain alat-alat permainan anak dan lain-lain, dia sibuk karena wa tahayyu li asbabin nuqlah, dan dia bersiap beres-beres untuk pindah dari rumah A ke rumah B, fala, maka dianggap tidak menerjang sumpah. Karena memang orang tidak bertempat tinggal di rumah itu atau tidak bermukim di rumah itu membutuhkan konsekuensi dia bertempat tinggal di tempat lain, kemudian barang-barang dia harus dipindah. Dan ini adalah proses yang sewajarnya, karena memang tujuannya pindah, sehingga semua yang dibutuhkan dalam proses pemindahan itu ya diperbolehkan oleh agama, karena itu memang keharusan. Dia harus membawa segala peralatan, segala kebutuhan yang ada. Jadi ketika dia justru mondar-mandir tanpa tujuan, dikatakan menerjang sumpah. Tapi ketika dia sibuk di rumah itu untuk mengangkut barang-barangnya, untuk mengangkut yang dibutuhkan untuk pindah ke tempat yang baru, maka tidak dianggap dia melanggar sumpah. Oleh karena itu dalam hadis yang terkenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk tanda baiknya Islamnya seseorang adalah dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah, sesuatu yang tidak punya nilai kebaikan. Sehingga sesuatu yang dilakukan oleh orang Islam tentu harus sesuatu yang bernilai positif, bernilai baik. Dalam konteks kaidah ini adalah dia tidak mondar-mandir tanpa arti, tanpa makna, tapi dia sibuk untuk mengangkat perkakas rumahnya, barang-barangnya, untuk dia pindah di tempat yang lain. Para pemirsa yang berbahagia, kaidah kedua yang kita kaji pada kesempatan ini adalah la
yungkaru al-mukhtalafu fi wa innama yungkaru al-mujma' alaih. Sesuatu yang diperselisihkan para ulama tidak kita ingkari, karena ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan pandangan ulama-ulama kita itu menjadi rahmat, menjadi kasih sayang. Wa innama yungkarul mujma'alaih. Tapi kalau ada sesuatu yang sudah disepakati kok dioker-oker, digoyang-goyang, maka itu yang harus kita ingkari. Seorang pakar fikih dan usul fikih Indonesia, Profesor Ibrahim Hussein, dalam salah satu bukunya menjelaskan bahwa salah satu watak fikih adalah ada ikhtilaf, ada perbedaan, sehingga harus fleksibel, tidak boleh kaku, tidak boleh fanatik. Dicontohkan sama Prof. Ibrahim Hussein misalnya dalam konteks dalam konteks haji misalnya, maka ketika Imam Syafi'i itu membatalkan bersentuh dengan perempuan, maka kita memilih pandangan mazhab lain